Halo semua, aku baru ulang tahun ke-15 dan aku baru tahu kalau sepanjang hidupku orang tuaku menyembunyikan rahasia besar tentang aku. Jadi aku tumbuh di keluarga yang lumayan besar. Aku, orang tuaku, dan 2 kakak laki-laki. Orang tuaku gak pernah cerita banyak tentang beberapa tahun pertama dalam hidupku. Mereka bilang aku punya penyakit dan sekarang sudah sembuh dan aku gak banyak tanya. Tapi masalahnya, aku selalu merasa beda dari kakakku. Gordon dan Harper selalu mengajakku olahraga bareng, tapi aku gak pernah sekuat mereka, dan ini bikin aku kesal. Walaupun aku gak suka olahraga, aku gak mau mengakui kalau aku beda dari mereka. Aku bukan cuma adik laki-laki mereka, tapi aku juga adik mereka yang lemah, aneh, dan feminin. Kenyataan buruk ini terungkap waktu aku umur 15 tahun. Ada hal aneh yang terjadi pada badanku selama sekitar 2 tahun. Tapi aku nggak terlalu memperhatikannya. Aku selalu merasa sangat feminin, tapi sepertinya badanku merasa feminin juga. Kumisku nggak bisa tumbuh, dan sepertinya payudaraku mulai membesar. Yang pastinya aneh untuk seorang anak cowok. Tapi aku pikir mungkin berat badanku cuma naik, dan aku mulai lari setiap pagi. Tapi ada satu insiden yang bikin aku merasa kalau aku berbeda. Aku lagi sering banget main sama teman masa kecilku, Cedric. Sejak kami masih kecil, kami suka tulis cerita pendek, kami latihan, dan kami bikin pertunjukan di ruang tamuku. Dan kami terus melakukan itu sampai remaja. Tapi temanya berubah gitu loh. Kami nggak tertarik jadi bajak laut lagi. Kami mau menulis tentang cinta, keintiman, romansa, semua itu. Jadi dia tulis drama romantis pendek, dan kami memutuskan kalau aku bakal mainin peran perempuannya. Waktu lagi latihan, aku merasa semakin bingung. Kami sedang tiduran di atas karpetku, berbicara sambil gandengan tangan. Dan aku merasa badanku mulai merinding. Aku tahu itu bukan karena pertunjukan kami yang hebat, tapi karena Cedric. Di akhir ini, 2 karakternya harus ciuman. Dia mendekat, lalu menciumku. Dan aku merasa jantungku berdebar. Sore itu, Cedric pergi dari rumahku dengan senang. Dia bilang kita mulai jago ya, tanpa tahu ada sesuatu yang terjadi padaku atau dalam diriku. Tapi hari itu merubah hidupku selamanya. Karena orang tuaku lumayan liberal, aku memutuskan untuk ngobrol sama mereka. Mungkin dengan dukungan mereka, aku bisa mengerti diriku. Aku duduk di depan sofa, mata mereka lekat padaku. Ibu, bapak, kataku, tanganku gemetar. Kayaknya aku gay deh. Mereka tampak kaget dan saling tukar pandang. Oke, gitu ya, bapakku bergumam. Mereka memelukku dan bergegas keluar. Aku kaget. Aku gak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas sih, mereka gak marah. Aku duduk beberapa menit berusaha mengerti semua ini. Tapi gak bisa. Aku memutuskan untuk pergi dan ngobrol sama mereka lagi. Kalau enggak, ini bakal menyiksaku seumur hidup. Aku tahu kalau mereka di garasi karena mereka selalu ke sana setiap mau ngobrol tanpa didengar anak-anaknya. Aku jalan ke pintu garasi, tapi saat itu juga aku memilih untuk berhenti dan menguping. Kita melakukan kesalahan, kata ibuku. Aku dengar langkahnya. Ibu jalan dari satu sisi ke sisi garasi lainnya dengan gugup. Gimana kalau ternyata itu Diana? Aku dengar bapakku mendekat ke pintu garasi dan aku takut, jadi aku pergi. Aku memutuskan untuk gak pulang, tapi jalan-jalan di sekitar kompleks. Seumur hidup, aku gak pernah dengar tentang Diana, dan aku gak tahu apa yang mereka sembunyikan, dan apa hubungannya semua ini dengan aku. Waktu aku pulang, aku lihat mereka bertengkar di ruang tamu. Aku langsung bertanya ke mereka, siapa Diana? Ibuku menatap bapakku yang masih marah. Dia nenek kamu, dia meninggal persis sebelum kamu lahir. Sebenarnya ini rumah dia, katanya dengan tegas. Sekarang kamu tidur sana, udah malam. Dia sangat dingin. Aku pergi tapi aku gak bisa tidur semalaman. Sekitar jam 5 pagi, aku masuk ke garasi dan mulai mencari petunjuk dengan sangat detail. Ada banyak kardus penuh kenangan. Aku menemukan foto-foto lama nenekku. Di balik foto itu tertulis Diana 1995. Jadi itu terbukti benar, tapi gak ada petunjuk tentang gimana kematiannya. Aku merinding. Aku terus menebarkan kertas di mana-mana. Aku bahkan gak sadar kalau ibuku turun dan memeriksa garasi. Waktu ibu lihat aku, ibu teriak kencang. Aku tahu aku pasti terlihat gila.
Ibu menyuruhku untuk balik tidur. Jadi aku ambil satu kardus, lalu kembali ke kamarku, dan akhirnya aku berhasil ketiduran karena kecapean. Persis sebelum aku tidur, aku dengar orang tuaku berbisik sesuatu tentang aku tahu yang sebenarnya. Tapi aku nggak bisa mendengarkan lagi, dan aku tertidur. Itu adalah minggu yang buruk bagi aku dan keluargaku. Orang tuaku terus bertengkar di garasi. Bapakku mulai menghindariku, ibuku mulai memelukku terus seakan aku mau mati. Di akhir minggu, aku lihat bapakku mengepak kopernya. Aku masuk ke kamarnya, dia menatapku dengan aneh dan bilang, bapak sama ibu cuma butuh istirahat. Lalu aku gak ketemu bapak selama beberapa minggu. Aku yakin mereka mau cerai. Tapi kenapa? Apa karena aku gay? Apa karena yang mereka lakukan atau gak lakukan ke nenek? Aku jalan ke kamarku, marah, bingung. Pokoknya berantakan deh. Aku mulai memukul dan menendang apapun yang ada di hadapanku. Lalu, satu kardus yang aku bawa dari garasi jatuh ke lantai dan semua dokumen dan album keluar dari dalamnya. Aku lihat ada buku kecil, buku bayi di lantai. Nama aku tertulis di sampulnya. Aku ambil buku itu dan aku balik halamannya. Tapi nggak ada yang menarik. Di sana ada rambutku waktu bayi, beberapa ucapan selamat dari omku. Aku menutupnya dan baru sadar kalau namaku ditulis di kertas yang ditempel di sampulnya. Kelihatannya aneh dan ini menarik perhatianku, jadi aku robek. Aku kaget banget sampai bukunya jatuh dari tanganku. Aku terus menatap buku itu saat ibu lari ke kamarku untuk lihat apa yang terjadi. Ibu menatap bukunya untuk melihat apa yang aku lihat. Bayi Diana 2004. Itu tahun kelahiranku. Mata ibu berair dan ia terlihat malu. 1 jam kemudian adalah momen tergila dalam hidupku. Ibu menyuruhku duduk dan bilang, jadi ada kemungkinan kalau kamu bukan laki-laki atau kamu nggak ngerasa kayak laki-laki. Aku bingung. Maksudku, aku selalu merasa feminin. Tapi ini bukan apa yang aku bayangkan. Ibuku bilang kalau dokternya nggak bisa lihat jenis kelamin aku lewat USG. Jadi orang tuaku punya 2 nama di kepala mereka. Diana sebagai penghormatan nenekku dan Carter. Tapi aku lahir intersex, yang artinya aku punya karakteristik perempuan dan laki-laki. Dokternya menyarankan mereka untuk nggak bilang siapapun, terutama aku, karena aku bakal ngerasa aneh. Dia bilang sebaiknya aku dioperasi untuk diperbaiki. Jadi mereka bikin aku jadi cowok. Waktu aku mulai bingung, ibuku mau memberitahuku, tapi bapakku memaksa untuk merahasiakannya. Kalau kamu bingung dengan semua ini, bayangin apa yang aku rasakan. Sepanjang hidupku, aku tahu kalau ada yang berbeda denganku. Dengan perasaanku, bagaimana pertumbuhan badanku. Tapi aku nggak bisa menjelaskan. Sambil duduk di kasurku, ibuku terus menangis dan bilang, maaf. Maaf. Karena ibu harus menentukan pilihan medis untukku. Beberapa jam itu terasa lama banget bagiku. Dan minggu itu juga, karena aku berusaha mengerti semuanya. Apa aku Carter, salah satu dari 3 kakak beradik laki-laki, atau Diana? Di akhir tahun ini, aku mengerti diriku lebih baik. Aku cerita semuanya ke sahabatku Cedric, dan dia menerimaku, yang rasanya luar biasa. Orang tuaku balikan karena rahasianya sudah terbongkar, dan bapakku mengerti kalau aku sudah tahu. Dunia akan menjadi lebih baik kalau kita berhenti menyimpan rahasia dari satu sama lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti diri kita dan orang lain. Aku Diana, dan dokterku nggak sengaja membuatku jadi laki-laki.